0-0 aja bangga, Malaysia 3-3 melawan Korea. Indonesia hanya mampu seri dengan Australia, belum layak untuk bertemu Malaysia yang baru saja menjuarai pesta bola merdeka. Betul tak? Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Timnas Indonesia naik peringkat lagi di ranking FIFA. Mengutip dari halaman footballranking.com, Timnas Indonesia kembali naik satu posisi ke peringkat 129 dunia setelah di laga lain. Timnas Malawi kalah 1-3 dari Burkina Faso dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika Rabu 11 September 2024 dini hari. Kekalahan dari Burkina Faso membuat Malawi kehilangan 6,81 poin di ranking FIFA. Alhasil poin Malawi di ranking FIFA saat ini kalah dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tercatat mendapatkan 8,57 poin setelah bermain seri dengan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan poin di atas sempat melesatkan Timnas Indonesia dari peringkat 132 ke 130 dunia, yang sebelumnya digeser oleh pasukan negara tetangga hingga mereka pun sempat memamerkan raihan tersebut. Namun rezeki nomplok menimpa Timnas Indonesia dini hari tadi. Hasil negatif yang diterima Malawi membuat Timnas Indonesia naik satu peringkat lagi ke posisi 129 dunia. Jika ditotal pada FIFA Matchday September 2024, Timnas Indonesia naik 4 posisi dalam 2 kali pertandingan, dari peringkat 133 kemudian ke peringkat 131, usai seri dengan Arab Saudi, lalu digeser oleh Malaysia setelah menang atas Lebanon dalam FIFA Matchday dengan pertandingan Piala Pesta Bola Merdeka, sehingga Indonesia turun ke peringkat 132. Namun usai seri dengan Australia, Timnas Indonesia kembali lompat 2 peringkat yaitu ke 130. Meskipun memperoleh hasil positif, namun ada juga oknum-oknum netizen tetangga memberikan komentarnya terhadap hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia ini. Belanda melawan Australia itu. Baru aku tahu Erick Thohir ambil banyak pemain Belanda untuk parkir bus saja. Indonesia tengah menyala kekuatan dia sekarang ini, tapi kelemahan dia Malaysia. Game yang membosankan tanpa sedikit pun gol. Kalau kalah lebih malu sebab Indonesia pakai pemain import warga asing. Teruk Indonesia main seberang padang sajalah, Australia kontrol game. Parkir bus 90 menit di kandang sendiri lawan pasukan belasahan Piala Dunia. 0-0 aja bangga, Malaysia 3-3 melawan Korea. Apa yang diherankan sudah pakai 100% Belanda reject, mana tak power. Alar main parkir bus Malaysia pun boleh seri. Main parkir bus macam ini bagaimana ingin masuk Piala Dunia lawan Australia pun negara belasahan di Piala Dunia, lemah. Australia ranking 24, Indonesia seri melawan Australia di kandang sendiri. Korea Selatan ranking 23, Malaysia seri lawan Korea Selatan di Piala Asia, Qatar. Mana lebih power? Full Belanda bisa seri, jahlah. Mereka main parkir bus. Kalau ikutkan player Indonesia bukan biasa-biasa. Kalau lihat game tadi, Indonesia sering diserang, tapi kiper Indonesia memang power. Indonesia berjaya mengikat Australia 0-0. Mereka akan ingat sampai kapanpun. Indonesia hanya mampu seri dengan Australia, belum layak untuk bertemu Malaysia yang baru saja menjuarai pesta bola merdeka. Betul tak? Indonesia seri lagi. Kali ini seri 0-0 dengan Australia. Okey, bagi aku satu keputusan yang mungkin memuaskan hati bagi para penyokong Indonesia dan juga para pemain Indonesia. Mereka membuktikan dengan 2 kali perlawanan berturut-turut mereka mencatatkan keputusan seri dengan pasukan Gergasi Bola Sepak Oceania dan juga Gergasi Bola Sepak Tanah Arab, membuktikan Indonesia kini semakin meningkat di bawah Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain berketurunan, pemain warisan sangat membantu Indonesia, terutama sekali dari segi aspek taktikal. Kalau korang tengok pemain Indonesia yang berketurunan, yang warisan ni, campuran ni, mereka mempunyai satu pemahaman taktikal yang bagus. Mereka lebih senang menyerap taktikal yang diajarkan oleh Shin Tae-yong kepada mereka.
Dan aku jangka di masa akan datang mesti lebih ramai lagi pemain berketurunan, pemain warisan, pemain campuran akan dipanggil lagi untuk memperkuatkan Indonesia kerana mereka lebih cepat faham dan lebih pandai dalam aspek taktikal bola sepak dan senang faham. Okey, itu je lah pendapat saya. Kepada fan-fan Indonesia, sila datang dan komen di sini. Apapun, okey. Indonesia seri dengan Australia pula. Sebelum tu seri dengan Arab Saudi. Ini bukan perlawanan biasa tau, tapi ini perlawanan nak masuk ke Piala Dunia. Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Sama lah macam Akhyar Rashid buat pada pemain Lubnan hari itu sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhyar kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama tapi tak ada hasil kan? Itu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin perli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tau, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu perli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Ya, dan hanya dalam beberapa jam, rezeki nomplok akhirnya menghampiri timnas Indonesia. Setelah Malawi kalah dari Burkina Faso sehingga Indonesia naik tambah lagi satu peringkat menjadi 129 dunia. Dengan total raihan poin 15,45. Bisa dibilang timnas Indonesia dalam tren positif untuk terus memperbaiki ranking FIFA. Selanjutnya di bulan depan timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan pada tanggal 15 Oktober 2024 timnas Indonesia akan menghadapi China dalam matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.